Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, karena sebelum kita mendengarkan firman-Nya yang menjadi perenungan di hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, agar kami dapat memahami setiap kebenaran dari firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan harian di hari ini tertulis di dalam 1 Samuel 17 ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan bagi kita di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-17 ini berisi tentang peristiwa perperangan orang Israel melawan orang Filistin. Kita tahu bersama peristiwa perperangan yang begitu fenomenal adalah ketika Daud berhadapan dengan Goliat. Kenapa harus Daud yang menghadapi Goliat? Kenapa bukan Saul? Bukankah dia raja pada saat itu? Dan Saul juga punya postur tubuh yang lebih tinggi dan besar. Mengapa Daud? Mengapa bukan Goliat yang menjadi lawan bagi Saul? Karena ternyata saudara-saudara, Saul sendiri pun tidak punya keberanian untuk menghadapi Goliat. Secara tampilan fisik, Daud dan Goliat bagaikan langit dan bumi. Daud yang adalah seorang gembala domba dengan postur tubuh yang kecil, menghadapi Goliat yang tinggi besar bagaikan raksasa. Tapi Alkitab menyaksikan bahwa Daudlah yang menjadi pemenangnya. Apakah yang menjadi kunci kemenangan Daud? Kunci kemenangan Daud adalah karena Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Sekali lagi, Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian dikatakan Daud dalam ayat renungan harian di hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita betul memerlukan pengetahuan. Betul, kita memerlukan pengetahuan. Oleh karena itu makanya kita bersekolah setinggi-tingginya. Orang tua bersusah payah menyekolahkan anak-anaknya sampai sarjana, bahkan sampai jenjang pendidikan doktoral sekalipun. Karena dalam hidup ini kita memerlukan pengetahuan, kita memerlukan pendidikan. Tanpa pendidikan dan pengetahuan, kita tidak akan bisa bersaing dalam dunia pekerjaan. Tetapi satu hal yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan, bahwa mengandalkan Tuhan adalah yang terutama. Kemampuan dan pengetahuan yang ada dalam diri kita, semuanya tidak akan menjadi berarti tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Ada banyak orang yang pintar dan sukses dalam dunia ini, tapi akhirnya tersandung dan jatuh. Karena apa?
karena tidak mengandalkan Tuhan. Maka mari jadilah orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas berkat dan firman-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Di saat ini dalam doa ini, dengan segala kerendahan hati, kami kembali menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Berkat-Mu kiranya memenuhi kehidupan kami, dan firman-Mu menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh tetap mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap lika-liku kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.